Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, perkenalkan, saya Arif Binan Jafar Bosboro dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membedakan antara ayam dengan kualitas yang masih bagus dan juga yang sudah tidak bagus. Nah, itu yang pertama dari aspek fisik. Nah, dapat kita lihat dari mungkin ya, dari bobotnya. Ayam yang bagus itu memiliki bobot yang tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Nah, yang kedua dari segi kondisi daging. Nah, itu yang pertama, eh, dagingnya itu tidak lembek saat ditekan, jadi masih kenyal-kenyal, elastis seperti itu. Nah, yang kedua itu dari aspek dari segi warna. Nah, ayam yang memiliki kualitas yang bagus itu memiliki warna merah muda hingga warna putih kepucatan selayaknya seperti warna ayam. Nah, jika warnanya sudah mengalami pembiruan, pencoklatan ataupun penghijauan, itu sudah dapat dipastikan bahwa ayam tersebut memiliki kualitas yang buruk. Dan juga dari segi aroma, ayam yang memiliki aroma yang sudah tidak bagus itu cenderung menimbulkan aroma yang tidak sedap, sedangkan masih bagus itu cenderung berbau amis layaknya ayam, lainnya aroma ayam, cuman memang khas ayam seperti itu. Nah, dan juga dari segi kulitnya dia itu tidak berlendir. Nah, lalu bagaimana cara kita membedakan antara ayam yang bagus dan tidak ketika kita belanja ke pasar? Nah, itu yang pertama dapat kita pencet ayamnya. Nah, apabila ayamnya itu masih dalam kualitas yang bagus, maka ketika kita sudah memencet, nah itu dia akan kembali ke bentuk yang semula. Namun ketika kita pencet namun tidak kembali ke bentuk semua atau lambat gitu proses kembalinya, itu sudah dapat dipastikan kualitas ayam tersebut sudah tidak bagus. Nah, dan juga dapat kita lihat dari panca indera mata kita ya, bahwa ayam yang memiliki kualitas yang bagus itu tidak dihinggapi oleh lalat. Maksudnya bukan tidak dihinggapi, cuman jarang dihinggapi oleh lalat. Nah, jadi jika kita ingin memilih ayam dengan kualitas bagus, pilihlah ayam yang memang tidak dikerumuni oleh lalat, ataupun dari segi aroma juga tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap, dan juga dari segi tekstur yang mungkin tidak berlendir dan juga masih dalam kondisi kenyal dan elastis. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang diversifikasi produk ayam itu tersendiri. Nah, berikut tentang diversifikasi produk ayam. Nah, sekarang kita masuk ke diversifikasi daging ayam itu tersendiri. Kenapa kita perlu melakukan diversifikasi pada produk daging ayam ini? Karena daging ayam ini kan kayak akan nutrisi kayak protein dan lain sebagainya, sehingga rentan terhadap kerusakan oleh mikroorganisme. Nah, jadi kita masuk ke definisi ayam itu tersendiri terlebih dahulu, yaitu ada ayam merupakan salah satu jenis unggas yang paling banyak dipelihara dan dibudidayakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Jenis ayam yang paling banyak diternak adalah ayam petelur dan ayam pedaging. Nah, lalu apa diversifikasi itu? Nah, jadi diversifikasi daging ayam itu tersendiri adalah suatu upaya pengembangan produk berbahan dasar daging ayam untuk meningkatkan nilai tambah dan variasi konsumsi. Nah, apa tujuan utamanya? Nah, tujuan utamanya itu adalah meningkatkan daya saing, memperpanjang umur simpan, dan memenuhi selera konsumen yang beragam. Nah, apa saja sih manfaat dari diversifikasi produk daging ayam tersebut? Nah, itu yang pertama, dapat meningkatkan nilai ekonomi daging ayam. Seperti kita ketahui bahwa jika kita mengolah dari daging ayam tanpa ada pengolahan tambahan, itu nilai tambah dari suatu daging ayam tersebut tidaklah bertambah. Ya, mungkin kita bisa membuat seperti kayak nugget atau mungkin bakso dan lain sebagainya. Nah, itu kan dari yang nilainya mungkin sebelumnya rendah, itu dapat meningkat setelah kita diversifikasi. Nah, itulah gunanya dari diversifikasi produk yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah memperluas pilihan produk bagi konsumen. Ya, seperti kita daging ayam nih kan. Nah, ada daging ayam yang dapat kita olah seperti menjadi bakso, nugget, seperti dimsum dan lain sebagainya. Jadi kita dapat memilih apa yang ingin kita konsumsi dalam bentuk apa seperti itu.
Nah, yang ketiga itu mengurangi ketergantungan pada suatu jenis produk. Nah, seperti kita tahu juga bahwa dengan adanya satu produk saja kita dapat cepat mengalami kejenuhan jika hanya satu jenis produk saja. Makanya dengan diversifikasi produk dagang ayam tersebut kita dapat eh, melakukan ataupun mengkonsumsi berbagai macam dengan satu bahan dasar utama yaitu daging ayam. Nah, terus lalu yang keempat itu meningkatkan pendapatan peternak dan produsen. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan dapat kita olah menjadi nugget, bakso, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja untuk mengolah untuk menjadi nugget, bakso, sosis, dan lain sebagainya itu pasti pasti itu permintaan akan daging kan bertambah dengan berbagai macam diverifikasi tersebut, sehingga dari pendapatan peternak dan produsen itu dapat mengalami peningkatan baik dari finansial maupun sebagainya. Nah, yang kelima itu meminimalisir limbah dan memperpanjang masa simpan produk. Nah, dengan melakukan beberapa diversifikasi, tentunya yang tadinya masa umur simpan dari suatu daging ayam tersebut dalam jangka pendek itu dapat diperpanjang sehingga dapat mengurangi limbah yang ada yang dapat terjadi akibat dari uh, umur simpan ayam tersebut. Nah, ini ada beberapa teknik diversifikasi daging ayam. Itu yang pertama, pengolahan segar, seperti dapat kita olah menjadi sosis ayam, nugget, maupun bakso ayam. Yang kedua ada pengolahan kering kayak abon ayam, ada dendeng ayam, ada juga pengolahan fermentasi seperti sosis, tempoyak ayam, lalu olahan tradisional seperti ayam geprek, ayam taliwang, dan pengolahan modern seperti ayam popcorn dan ayam karage. Nah, lalu apa saja sih contoh produk lain itu yang pertama ada nugget ayam, bakso ayam, sosis ayam, abon ayam, dendeng ayam, dan juga ayam crispy yang sering kita jumpai dan banyak kita konsumsi belakangan ini. Nah, selain itu kita harus juga memperhatikan keamanan dan kualitas produk yang kita diversifikasi. Nah, itu yang pertama ada eh, keamanan dan kualitas produk. Nah, ini kita haruslah memilih bahan baku dan bahan tambahan yang akan kita gunakan itu yang segar dan juga dalam kualitas yang sangat baik untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas serta bergizi untuk kita konsumsi. Yang kedua itu ada pemilihan bahan baku berkualitas. Nah, ini masuklah menyangkut paut dengan keamanan tadi. Yang ketiga ada penggunaan bahan tambahan pangan yang aman, yang sesuai dengan peraturan. Yang keempat ada proses produksi higienis. Nah, ini juga sangat penting untuk menghindari kontaminasi selama proses pembuatan. Yang kelima itu ada penyimpanan pada suhu yang sesuai. Yang keenam itu haruslah standar dan bersertifikasi BPOM atau halal. Nah, itulah sekian dari penjelasan mengenai diversifikasi produk pada kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.